Yang saya hormati aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, alhamdulillah ada Pak RT 01, Pak RT BNI, Pak Ali. Yang saya hormati Wakil Majelis Bapak Suti. Yang saya hormati orang tua sesepuh Joglo Mulia, ada Kong Agil, ada Kong Leman, ada Kong Asmawi, Kong Misa, ada Kong Hasan. Yang saya hormati para jamaah Majelis Taklim Muhammad, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada detik hari ini kita masih bisa diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan kata pentingnya nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul beristiqomah dalam pengajian bersabar. Salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dan kita insya Allah sebagai pengikutnya mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembacaan salawat, mungkin karena baru mulai pengajian buka di musola, barangkali saya mau dari para jamaah buat kedepannya nanti kita ada masukan atau saran dari para jamaah berhubung kita belum mulai. Mungkin 5 menit kalau memang ada usulan atau pendapat silakan sedikit saya kasih ruang buat para jamaah untuk apa, untuk kedepannya majelis kita ini berjalan dengan lancar dan selalu istiqomah. Bagaimana buat para bapak-bapak jamaah, mungkin ada saran buat saya atau buat pengurus agar pengajian kita semakin atau semakin baik dari tahun sebelumnya. Karena mengingat agenda kita ke depannya pasti ada beberapa acara ataupun acara lain. Silakan Bapak-bapak, saya kasih waktu 5 menit kalau memang ada saran yang buat kami diterima. Kita terbuka aja, jangan apa namanya terbuka. Kalau memang ada sesuatu yang perlu diutarakan, kita buka di forum apa-apa demi kebaikan majelis kita. Wakili orang tua mungkin ada saran buat kami sebagai pengurus untuk ini. Ya, saran buat nanti pengajian kita apa gitu. Kalau saran saya kan nih, di Kebaran, jalan-jalan. Bukan, kasih banyak dapat penting. Jangan dulu. Bulan sekali. Kami terima. Kita punya bilang ya. Siap. Ada lagi bapak-bapak buat pengurus
Majelis Utama mungkin ada masukan lagi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu malam hari ini untuk pembacaan salawat akan dibacakan oleh Pak RT Bendi. Selanjutnya nanti pembacaan Yasin, zikir dan tahlil akan dibawakan oleh Al-Ustaz Sanjay Masyarakat Satria. Ini kadang-kadang pengajian selalu malam ya, sebenarnya orang pada akan minta itu kemarin Yasin, jangan sampai ini apa sebelas dari kita kan tidak bisa pasti. Itu ada ukuran juga yang kadang orang menuju malam itu ada kerja sebagai Yasin itu dulu jangan masing-masing urusan masih banyak ya. Yang di musola atau pas di luar musola? Jadi musola itu aja, di musola ada coba di musola, coba datang di musola. 5 menit, ada 5 menit ya? Ada 5 menit. Ketua, itu bagus juga dari Sultan. Coba ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Pertama yang kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pengurus karena memberi kesempatan untuk menggali aspirasi bahwa kata orang di Senayan Dewa RT ya konstituen gitu kan. Ini sedikit rileks menyambung yang dibilang Pak Hasim itu sudah agak liar info itu ya, agak liar, tapi kita tutup itu karena saya rasa belum waktunya. Tapi kalau memang hari ini direspon ya nggak apa-apa. Mungkin juga sebagian di antara kita mungkin terlalu malam atau mungkin masih capek sehingga kurang diterima karena baik di musola maupun di luar. Kalau saya sih gitu. Cuma kadang mau diskusi sama saya begini mungkin juga saya buat, tapi saya kan bukan pengurus. Ya kan? Ya sampaikan aja kepada pengurus, bukan makasih yang lain-lain. Sampaikan aja kepada pengurus. Ini kan milik kita bersama. Kasih saran, kasih pendapat. Tapi yang ini loh yang sehat ya. Jangan nantinya memaksakan kehendak, nggak boleh. Nah ini kan namanya semacam paguyuban ya. Bagaimana supaya tertampung semua aspirasi melalui pengajian. Sebetulnya bukan hanya pengajian saja yang direspon sini untuk mempererat silaturahmi, artinya merapatkan barisan, memperkompak antara satu dan lain. Ini kan belum melihat seperti yang pernah dibilang Pak RW. Ini itu sudah cukup bagus antara dua melihat dan sampai ke masjid masjid apa yang kita melihat nih masjid apa yang ujung itu sampai situ artinya pengajian kita nih. Bahkan kemarin dari kedua ada saran kepada kita untuk menghadiri pengajian malam Selasa di dalam rumah. Itu juga boleh masukkan. Saya pikir itu yang dapat ya dari saya ya. Saya merespon Pak Hasim. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sudah senang juga. Mungkin kalau misalnya acara di rumah kayaknya sebenarnya di rumah ada malam dia kelas belum ada drama mungkin untuk nggak terlalu lama mungkin ada yang pikiran mungkin ya kita bisa yasinan kalau yang di rumah tidak ada saran. Kalau ada hadro kan ya hadro nih. Jadi kalau dari bagian hadro itu dia cuma saya mau yasinan aja tahlilan aja di rumah itu sekalian ngaji nggak apa-apa.
kegiatan juga yang generasi lalu. Jadi memang ada sebagai juga yang matanya udah kecapean, mungkin ya ada yang udah terbentuk, udah malam masih terus. Jadi sebenarnya kita lebih fokus pada mengajar fokusnya. kita fokusnya ke ilmunya, kita sebenarnya kalau buat perkembangan belajar mediasi juga. Jadi kalau datang, jadi kalau misalnya ada di rumah ya untuk terlalu malam karena ada android yang sebenarnya di mana ya di kami aja di akhir langsung baca android. Mungkin nanti saya masuk sih tapi nanti rumah juga kita juga pertanyaan kita kira ini masuk dari yang generasi udah agak sanaan masuk dari kalau kan yang masih patuh bawah masih oke aja. Setelah itu sebagai tambahan mungkin dari saya itu bahwa terima kasih buat Bapak atas saran dan masukannya buat kami sebagai pengurus. Insya Allah kami merespon dan akan kami konsultasi dengan guru kita. Jadi bagaimanapun hasil yang tadi Bapak sampaikan kami utarakan ke guru dan hasilnya nanti dari guru kita apa akan kita beritahu. Ada lagi buat Bapak jemaah yang ingin usul pendapat tadi mengenai jam atau pengajian kita lebih mungkin diawali gimana untuk yang lain mungkin kita bisa jam 7 Tergantung waktu bisanya sih kadang-kadang. Iya, Kalau bisanya salaman, kadang-kadang bisa lewat karena saya kurang kurang ya salaman udah. Jadi mana mungkin ada banyak ngobrol juga ya. Kalau bisa mulai malam. Ya gitu aja nanti saya konsultasi sama guru baiknya gimana untuk masalah hal ini. Nanti ada keputusan yang akan saya sampaikan kembali. Terima kasih. Untuk pembacaan salawat pada malam hari ini akan disampaikan dibacakan oleh Pak Effendi, dilanjutkan pembacaan Yasin Zikir dan Tahlil akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Jaya, dan insya Allah nanti materi fikih kita akan disampaikan guru kita Bapak Ustaz Abu Ghafur. Sebelum pembacaan salawat, bagaimana kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapat maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Baiklah, pembacaan salawat akan dibaca oleh Pak Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita baca selawat buat Nabi. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita mendapat syafaat yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wajid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini barik wa ashrafi ubadik asadil arabi wal adam wa imam tayyibati wal
وعلى آله وصحبه وسلم جده شرفا يا رب يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعته ومحبته وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمكة الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي والرجاء غير مناكس لديك وجه الحساب غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وابن على جميل العادل بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل ربي على المختار من طلعت شمس النار ولهت أنظم الظلم. يا ربي بالمصطفى
masing-masing ya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil-qabul wa tamam kulli sudi wa ma'ulid ma jaharat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa likanna al-qabul muslim wa syukur wa muhammad syukur wa syukur wa rahim syukur wa rahim wa rahim wa rahim wa rahim syukur wa rahim syukur wa rahim syukur wa rahim wa rahim syukur wa rahim wa rahim ولا شريك له إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin yutahibah bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, saya hormati para orang tua semua, orang tua kami, para tim sepuh, bapak-bapak haji yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika tidak tersebut namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada orang tua kita semua. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Ustaz Sandayan, Guru Majlis Ta'lim, Guru Sabar, memberikan beserta seluruh jajarannya, masyarakat baik yang berada dari wilayah Muria ataupun yang berada dari wilayah Joglo, Bapak Ketua RT 01 Muria Selatan, seluruh jemaah Majlis Ta'lim Guru Sabar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Berkat izin Allah kita bisa kumpul kembali di dalam satu naungan Majlis Ta'lim Guru Sabar, itu dalam kita menjaga istiqomah kita, menghidupkan di waktu dan di malam yang mulia ini dengan kita mengaji, dengan penuh harapan ngaji kita ini benar-benar bisa kita mendapatkan ilmu yang kita bisa gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kumpul kita di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curah limpahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, kita selaku umat baginda Rasul selalu berdoa moga-moga di yaumul kiamah nanti kita bisa mendapatkan syafaatul uzma
dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah beberapa pertemuan kali bermengaji khususnya dalam pelajaran fikih kita, alhamdulillah insyaallah malam hari ini akan kita lanjutkan pelajaran fikih kita masih dengan kitab Safinatun Najah. Ada yang lain ya? Batalan sholat, hal-hal yang membatalkan Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang membatalkan sholat seperti berikut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Faslun surutul kedua ahada asyara. Seperti mudah alhamdulillah separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun surutul kedua ahada asyara. Pasal pada menyatakan syarat-syarat menjadi makmum. Syarat-syarat menjadi makmum itu ada 11 perkara. Ini kita ulang lagi ya, dari satu kemarin lainnya. Yang pertama, Allah ya'lama butlana sholati imamihi bihadathin aw ghairihi. Syarat kita menjadi makmum, agar kita menjadi makmum yang menjadi sah kita menjadi makmum. Allah ya'lama butlana sholati imamihi bihadathin aw ghairihi, bahwa kita selaku makmum tidak mengetahui akan batalnya sholatnya imam. Kita nggak mengetahui akan batalnya sholatnya imam, baik batalnya bihadatsin dengan hadas, au ghairihi atau selain daripada hadas. Ya, syarat kita menjadi makmum. Agar kita menjadi makmumnya menjadi sah, syarat yang pertama, kita selaku makmum tidak mengetahui akan batalnya imam di dalam sholat tersebut, baik dengan hadas atau selain daripada hadas. Kita nggak tahu imam itu dalam keadaan batal. Kalau kita tahu imam ini dalam keadaan batal, maka kita lanjutkan bermakmum kagak sah. Bermakmum kita tahu nih imam batal. Kalau dihadasin misalnya, ya kalau dihadasin keluar angin, tahu cil dengarnya, ya, tapi jarang ya, jarang terjadinya. Atau memang mungkin imamnya pura-pura, imamnya pura-pura sah aja kan juga bingung mau batal ini nggak batal, tapi bingung keluar dan gak enak bagaimana. Ya. Kita tahu imam ini batal, ya, atau dengan selain yang namanya hadas. Ya, selain dengan yang namanya hadas. Misalnya lagi sholat, imam karena musolanya mungkin jarang bersihin masjidnya, ya, lengkungan imam ada tai cicak. Waktu masuk mak imam, ya, waktu masuk mak imam bersih, habis ngambil wudu bersih, dilihat kakinya juga bersih, gak ada apa-apaan.
imam dalam keadaan sholat, sujudlah imam, ya. Sujud. Pas imam sujud, kita di lengkungan ada di belakangnya, ya. Kelihatan pada diri kita dan kita meyakinin, ya, dari pandangan kita bahwasanya imam ini minjem akan tai cicak nempel di kaki imam. Tahu tuh kita, itu menandakan imam membawa najis pada dirinya, berarti imam batal. Ya, kita tahu maka menandakan kita pun itu menjadi, ya, kalau kita terusin kita nggak sah sholatnya, ya. Dan kita terusin kita agak sah di dalam sholatnya. Yang kagak tahu bagaimana? Yang nggak tahu maka batal. Ini kita nggak bilang-bilang nih, bahkan imam sendiri pun kagak tahu kan, ya batal. Kita sujud, udah selesai sholat ya kita diem aja, ya. Selesai sholat kita diem aja, nggak bilangin imam, ya kita aja. Kita doang yang ulang, misalnya nih, kita doang. Nah, karena hati kita yakin itu jelas adalah tai cicak. Hati menyatakan ini tai cicak. Habis itu kita ulangin sholatnya. Jangan bilang-bilang sama yang lain. Apa kita ulang di mana, di rumah atau di mana? Nggak bilang-bilang. Ya, maka yang lain masalah. Karena yang lain kagak tahu imam itu dalam keadaan batal. Bahkan si imam sendiri pun karena dia nggak tahu. Kalau bilangin bagaimana? Kita bilangin nih, untuk meyakinkan habis sholat kita yakinin, habis sholat kita yakin, maaf Ustaz, maaf imam, ini yang buat yakinin aja, coba dilihat kakinya itu ada apaannya. Pas dilihat ternyata benar di kaki imam ini ada tai cicak. Kita bilangin nih, bilangin imam, di depan banyaknya jamaah, maka kalau itu maka udah semuanya, karena semuanya menjadi tahu, semuanya menjadi tahu ulang dan rame-rame, walaupun udah salah tadi itu, udah salam ulang. Imamnya bagaimana? Haruskah imam berwudu lagi? Enggak, tapi wajib dia menghilangkan najisnya tadi, keluar dulu, cuci dulu kakinya, ya. Secara yakin najisnya udah hilang, mau imamnya yang tadi lagi boleh, atau mau imamnya ganti juga nggak apa-apa, karena imamnya ke kamar mandi dulu, udah yang lain aja jadi imam misalnya, ya. Karena kita meyakinkan imam ini benar-benar najis apa bukan, untuk yakin, sehingga kita nanya, kita lihat, dan orang lain jadi tahu, pada tahu, oh iya itu ternyata najis tai cicak, ya, maka semuanya ikutan batal. Dan ini mungkin terjadinya, ya. Maka ketika kita mau sholat, perhatikan dulu, ya, di dalam diri kita atau di dalam tempat sholat kita, di sejadah atau di karpet, ada enggak, ya, najis-najis tersebut, ya, ada enggak najis-najis tersebut. Takut pas kita sholat itu kena, ya, terinjak-injak. Atau yang lainnya yang membuat batalnya imam, ya, kita lagi sholat di depan, jelas paling depan kita, di sini depan kita udah langsung imam. Kita lihat ternyata imam ini sarungnya sobek di tempat yang membuat batalnya sholat, yang di auratnya, di atas dengkul. Nah, sobek kelihatan, mungkin imam nggak menyadarinya di saat pertama kali pakai, dan yang kedua tidak pakai lagi penutup di dalamnya, yang doang misalnya lima. Nah, atau pakai penutup yang di dalamnya cuman nggak nyampe menutup daripada bagian aurat laki-lakinya, kelihatan pahanya, jelas ya sobek.
kelihatan pahanya. Mak kita tuh auratnya kelihatan, ya, maka kita yang melihatnya tidak boleh ya melakukan lanjut menjadi makmum karena kelihatan akan batalnya. Apalagi kalau jelas imamnya sholatnya cuma pakai kaos, belakangnya pendek, sujud, ruku, balik lagi, sujud, ruku. Nah, mereka yang begitu mah ya ada baiknya ya ada yang lain, mohon maaf, lebih baik ya karena ini kita posisinya lagi sholat ya. Salah satu yang membatalkan sholat itu adalah terbukanya aurat. Sering ini terjadi, sholat apa aja sering kita kalau lagi di mana-mana ngelihat area atau di mana orang pakai leggings bajunya pendek ya, jadi imam atau mungkin sholat sendiri. Kalau kita lihat dia lagi sujud ketarik bajunya kelihatan auratnya ya, kita belum sholat nih, nah kelihatan ya, kita jangan ngikutin ya. Kalau kita tahu akan batalnya imam tersebut, yang dahar, yang kelihatan, yang kedengeran suaranya, masuklah kita ke dalam satu masjid, rest area atau di mana sholatnya maghrib atau isya. Pas kita dengar imam baca Fatihahnya salah, Fatihahnya berantakan misalnya, salah, kita tahu akan kesalahannya tersebut, maka kita nggak boleh ikutin imam. Kalau lagi sholat bagaimana? Boleh nggak kita memisahkan diri kepada imam? Boleh ya, kita niat berpisah dari ibadat ya, bahkan dianjurkan karena kita tahu imam itu dalam keadaan batal atau selain daripada hadas tadi ya, selain daripada hadas jelas tadi itu ya, najis atau buang angin ya. Nah ini yang selain hadas apa tuh, diantaranya mungkin bacaannya ya, imam salah di dalam bacaannya kita tahu ya, maka di saat itu kita nggak boleh nerusin menjadi makmumnya. Kalau kita terusin aja ya kita ikutan batal, nggak sah. Ya udah biarin aja ya, udah biarin aja. Padahal kita tahu Fatihahnya itu berantakan ya, kecuali sama-sama nggak tahu ya, imamnya memang kurang paham, makmumnya juga kurang paham. Tarik aja udah bang, ayo bareng-bareng ya. Sah nggak? Sah kalau itu mah ya, sama-sama nggak tahu ya, sama-sama nggak tahu akan batalnya, nggak tahu akan batalnya, imam juga nggak tahu, imamnya juga memang kurang mengerti, kurang paham. Nah kalau begitu mah sama-sama nggak tahu akan menjadi sah. Tapi kalau kita yang lebih memahami, yang lebih tahu, dan bacaan kita mungkin lebih fasih darinya dan jelas secara meyakinkan bahwasanya imam ini salah di dalam bacaannya, maka kita nggak boleh mengikuti imam tersebut ya, kita nggak boleh mengikuti imam tersebut. Dan batal yang lainnya itu contoh batalnya tadi dengan hadis tadi seperti itu, atau dengan batal yang lain kelihatan daripada auratnya, bacaannya salah, maka itu kita selaku makmum tidak boleh ngikutin ya. Kalau yang tidak tahu maka sah ya. Jadi syaratnya kita agar menjadi makmum itu sah, yang pertama adalah kita tidak mengetahui akan batalnya imam, nggak tahu akan batalnya imam. Di belakang mungkin nggak tahu kalau bicara mengenai hadas ya, tapi di belakang bisa tahu mengenai bacaan ya. Kita kalau hadas nggak melihat di belakang hanya,
atau ada najis ada ini, kita nggak bisa melihat posisi di belakang, yang tahu itu main depan. Tapi kalau bicara mengenai suara bacaan kan bisa kita dengar di dalam sholat maghrib, dalam sholat isya, atau di dalam sholat sunnah, atau pembatalan yang lainnya. Ya, kan kemarin kita bahas hal-hal yang membatalkan di dalam sholat. Contoh, imam lupa tahiyat awal. Imam lupa tahiyat awal, sholat yang 3 atau sholat yang 4. Di saat rakaat kedua harusnya tahiyat awal, ya harusnya tahiyat awal, tapi imam lupa, berdirilah imam, sempurna berdiri udah, bukan baru begini doang. Kalau masih baru, belum seperti layaknya berdiri, apalagi sampai sempurna berdirinya, kalau masih baru tuh masih ukuran seperti dalam keadaan duduk, ada yang ingetin, imam turun lagi, maka nggak batal. Ya, tapi kalau posisi imam sudah mendekati daripada berdiri, apalagi sudah berdiri dalam keadaan sempurna, lupa tahiyat awal, ada yang ingetin. Yang ingetin bukan yang di depan orang pikirannya lagi kemana-mana ya. Banyak pikiran kemana-mana. Ini yang musuh yang di belakang malah, Subhanallah, coba selangin, bilang ini bisa batal kalau gitu ya. Nah, kaget imam, padahal udah diri sempurna, berdiri nih, turun lagi lah imam kepada tahiyat awal. Nah, yang seperti ini batal, imam batal. Ya, udah diri sempurna seperti ini, ya, dari duduk, dari sujud, bangunlah seperti ini. Harusnya tahiyat awal. Oh, Mazmur juga itu coba ya, depan mah kaget depan orang mikir nih para warna ya 3 tahun, bahkan berapa 3 tahun. Jadi kaget imam, oh iya belum tahiyat, turun udah berdiri, bahkan belum sempurna nih masih begini. Ini sudah dikatakan mendekati sempurna, udah begini nih, bahkan nggak boleh dia turun lagi. Tapi kalau baru, ya Allah, ini baru keadaan seperti ini. Maka sunnah kalau dalam habis sujud itu nggak langsung bangun, ada duduk istirahat dulu, kayak gini nih. Baik di dalam rakaat pertama, 2 ya, 2 memang tahiyat awal. Ya, 3 nih, ya, hanya kita begini terus pegang lagi tangan kita, ya, baru kita bangun. Ini baru begini. Pas kita mau bangun ada yang bilangin nah kita duduk lagi. Nah kalau itu sah, ya, karena posisinya lebih mendekati kepada duduk masih. Tapi kalau udah melebihi daripada separuh, udah seperti ini, Allah, kita duduk lagi, ya, maka batal kita punya sholat. Apalagi kalau sudah berdiri sempurna seperti ini. Ya, karena kita selaku imamnya belum tahu juga, ada yang ingetin, oh iya belum tahiyat awal, untung ada yang ingetin. Nanti kita bilang gitu nih selaku imam, kita main duduk aja lagi, ya, maka batal. Kok batal sih? Kok batal? Karena di dalam tahiyat awal itu adalah hukumnya sunnah. Kita kalau seperti itu mementingkan yang sunnah, ya, karena nanti itu mah bisa diganti, nanti dengan ada yang namanya sujud sahwi. Ini namanya sunnah abad, ya, sunnah abad tahiyat awal. Baik kita berjamaah, baik kita sendiri, kalau udah berdiri tadi itu sempurna, udah lanjutin aja sholatnya, ya, lanjutin aja sholatnya. Ya, imam juga kita kayak nanti, makmumnya juga katanya gimana nih, duduk lagi, ukur lagi nih, udah terusin aja. Dan di belakang nih, Pak Imam udah ditegur apa kagak ini sih, imamnya ngerti, bangun kan terusin imam, makmumnya yang di belakang kebingungan.
Kamunya kagak ngerti. Kok udah dibilangin kok malah terus aja kagak duduk lagi. Gimana sih imam? Udah, kita selaku makmum bagaimana ikutin. Ya, selaku makmum ikutin. Kalau kita nggak ngikutin justru kita menjadi batal. Nah, salah satu batalnya sholat ada perbedaan antara makmum dan imam dengan perbedaan yang nyata, yang jelas bedanya. Itu tadi contoh bedanya yang jelas. Ya, imamnya berdiri, kitanya duduk. Ini di dalam perkara tahiyat awal ya, yang sunnah tadi. Ya kalau imamnya udah bangun, imamnya paham, ya maka kita ikutan makmum, udah terusin. Nah, nanti ada yang namanya sujud sahwi. Maunya bingung lagi lah. Udah mau salam ini sujud lagi lah ya, ini gimana ini? Ya, imam mau paham karena imamnya ngaji. Ya, pas tahiyat akhir beliau duduknya masih begini nih. Ya, karena mau sujud lagi, belum salam. Ya, inna kami wajib, imamnya sujud lagi. Makmum tambah bingung. Tadi dia berdiri dibilangin kagak duduk, sekarang orang salam dia sujud lagi. Tuh, ya. Itu karena kita tidak mengerti akan ilmunya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, ahlinya sinkron sama makmum dan imam. Ya kan nggak selamanya imam ini posisinya dalam keadaan selalu sempurna benernya. Namanya kita manusia, ada lupanya, ada salahnya, ada lupanya. Nah, kecuali kalau udah rakaat akhir, rakaat kelima, ya keempat maksudnya, ya lima ngomong terus aja. Nah, kalau itu udah turun lagi, karena yang tahiyat akhir itu termasuk yang bagian daripada beruntung juga, tinggal kita salam. Ya, yang terlima itu jadi 5. Kalau begitu mah kita yang bilang itu kita duduk aja. Ya, kita ikut bangun dari nambah 5 juga apa? Pahalanya nambah kali. Ya, nah jadi seperti itu, kita makmum kudu mengerti, imamnya pun paham. Kalau memang udah berdiri sempurna atau mendekati sempurna, jangan kita duduk lagi. Kalau seperti itu, kita selaku makmum, imam turun lagi. Ya, kita selaku makmum, imam turun lagi, dan kita tahu bahwasanya ini batal. Nah, ini ya, bahwasanya ini batal, maka kita nggak boleh nerusin menjadi makmum karena kita mengetahui akan batalnya imam. Nah, karena syarat menjadi makmum tidak mengetahui batalnya imam. Kalau tahu batalnya imam kita masih nerusin, maka kita ikutan batal. Kalau begitu bagaimana ya? Kita sendiri nggak apa-apa. Ya, dengan niat berpisah dari imam. Nah, untuk imam yang tahu, makmum yang belum tahu, nanti penjelasannya nanti. Habis sholat jangan kita langsung tinggal. Imam nih penanggung jawab. Habis sholat jangan langsung kita tinggal, bilangin jamaah mohon maaf ya, ini sedikit saya nerangin sesuai dengan yang saya pelajarin. Kenapa saya tadi dibilangin kagak duduk lagi? Jamaah udah ngingetin nih, subhanallah, ramai semuanya, subhanallah, nah, semua juga subhanallah ya. Jamaah enggak, saya bukannya enggak dengar, saya dengar cuma sesuai dari yang saya pelajari. Kalau saya sudah dalam keadaan berdiri sempurna atau mendekati sempurna, kalau saya duduk lagi berarti saya batal. Karena apa? Mementingkan daripada hal yang sunnah, memang yang nerusin yang wajibnya. Karena perkara yang sunnah tadi itu sudah apa itu bisa kita ganti nanti dengan yang namanya sujud sahwi. Kenapa tadi saya sebelum salam saya sujud lagi? Karena itu namanya sujud sahwi, menambal kesalahan saya. Oh, akhirnya jamaah bilang, emang benar begitu? Benar. Kalau nggak percaya, yuk nanti kita ngaji dah bareng-bareng. Kan akhirnya pada ngaji. Ya, kita ngaji dah bareng-bareng supaya kita tahu ilmunya, supaya sholat kita antara makmum dan imam kalau ada kesalahan itu kita ngerti. Oh begitu ya. Nah, sudah akhirnya kita udah nanti sama-sama lah kita ngaji. Ya, nanti ngajinya ya ngaji dah mengenai hal ini sehingga tidak ada kekisruhan. Nah, kalau nggak langsung kita terangin, kalau kita nggak langsung terangin nih, kalau lembaga yang tadi pada ngingetin adalah orang-orang yang suka hadir majelis, ya suka hadir ngaji, beliau bisa mungkin bertanya. Nanti kalau yang agak nanti akhirnya menjadi
pembicaraan misalnya, mau sampai tadi imamnya begitu, nanti imamnya di apa itu, oh begitu. Nah, ya dijelasin langsung maka, atau kita yang merasa penasaran tadi yang memang bilangin, yang ingetin karena bingung, kita nanya langsung supaya jelas di mana ya masalahnya, sebenarnya apa kesalahannya di mana. Ya jangan kita panjangin lagi omongan ke yang lain, jangan dulu ya, karena kita belum tahu hukumnya sebenarnya. Kalau ternyata benar imam tadi kagak turun lagi, ya kalau imam turun lagi maka menjadi batal, menambah rukun lagi tuh, berapa rukun lagi tuh turunnya, dalam rukun gerakan dalam mencari yang namanya kesunahan tadi, berkesunahan menambah rukun, ya, itu menjadi jadi yang pertama tidak mengetahui akan batalnya imam baik dengan hadas atau dengan yang lainnya. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Seorang makmum tidak beriktikad, enggak meyakinkan bahwasanya imam ini wajib qada, wajib ulang. Kalau hati kita yang menyatakan imam ini ya wajib ulang, karena mungkin karena tadi kita merasa imam ini salah, ya karena merasa imam ada salahnya, hati kita beriktikad meyakinkan bahwasanya imam ini kudu qada, kudu ulang, ya maka kita batal, ya kita batal. Dia menyatakan bahwasanya, meyakinkan diri kita bahwasanya imam itu batal, ya bahwasanya imam itu batal, walaupun hati kita yang bicara, kita nggak ngomong imam itu batal. Hati doang beriktikad meyakinkan bahwasanya imam ini kudu dikodok sholatnya. Penyebab pada sholat apa? Berarti sholat imam tadi ada yang salah, ada yang batal. Kalau kita meyakinkan itu, berarti kita selaku makmum ikut dalam keadaan batal, ya. Sesuatu yang sudah batal kita ikutin, ya kita ikut batal, ya, sesuatu yang batal kita ikutin, ya kita kebagian batalnya, ya. Jadi kita nggak boleh memikirkan hati kita bahwa imam ini dulu kodok, karena ini berkaitan yang kedua dengan yang pertama tadi akan batalnya imam. Yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman. Kita ulang ya, ini sudah pernah terjadi. Wa alla yakuna ma'muman. Imamnya bukan yang kita ikuti, ini bukan lagi dalam keadaan jadi makmum. Nggak boleh imam sini, ya pakai imamnya sini di belakang, paling belakang imam rawatib, ada ketinggalan, ya imam rawatibnya ketinggalan atau di mana yang biasa jadi imam jadi makmum di belakang. Kita hati kita lebih serap sama dia, sama imam rawatib. Orang biasanya imamnya ini ya udah saya ngikuti aja, nah agak bisa ya, karena tadi imam rawatib itu pun lagi bermakmum kepada yang di depan. Maka kita selaku makmum harus ada ikatan hati yang serap kepada imam. Nggak boleh kalau hati kita nggak serap sama imam. Nggak serapnya itu bukan karena imam bacanya agak lama, ya bukan karena itu. Imam bacanya agak lama, tapi imamnya alim, berilmu, ya berarti emang ditanya aja yang hatinya kurang cakep, ya padahal imamnya alim. Ya kan kalau orang tua imamnya alim, tawadhu, kan bacanya juga agak cepat ya, lama. Ya, betulnya. Nah kita tuh hati harus nyambung, ya harus masuk hatinya makmum kepada apa yang dikerjakan oleh. Kalau kita nggak nyambung nggak boleh, ya akan bisa membatalkan kita punya sholat. Karena di dalam sholat kita akhirnya terdapat banyak hati kita itu pengkritikan kepada imam, karena kita agak serak sama imam. Itu mah bukan imam yang salah, kita yang orang imamnya alim kok, cuman karena lama doang, ya akhirnya hati kita. Nah,
Jadi selama sholat itu hati kita nggak nyambung dengan imam, berlawanan, maka kita nggak boleh. Apalagi karena ada permusuhan, apalagi ada masuk, dia sih jadi imamnya, itu udah kita, ya. Tapi kita tetap ngikutin, kagak bisa seperti hati kita nggak nyambung dengan hatinya. Kenapa? Karena di dalam sholat kita selalu pasti ada rasa ketidaksenangan kepada imam. Kita nggak senang sih kita ngikutin, ya agak senang karena kita ngikutin, hati kita nggak nyambung. Makanya dalam sholat hati itu harus kita jaga. Itu mah emang kita yang salah, bukan imamnya. Kecuali kalau kita tahu benar imam yang salah itu dari bacaannya, dari ininya tuh, berarti bukan kita yang salah, imam yang salah, tapi kita tahu akan batalnya imam. Ada lagi yang membuat kita merasa batal, ya imamnya masak, kitanya yang jelek, hati kitanya yang jelek. Kalau begitu pasti selama sholat pasti itu marah. Dari mulai kita takbiratul ihram sampai salam, hati kita pasti gak senang sama imam. Dulu itu aja, ya. Dulu itu aja. Habis sholat, emang apa sih si imamnya? Emang apa abang ngikutin kalau mau kagak mau sama dia imamnya? Gitu. Ya, ya memang mungkin darurat atau gimana kan kita nggak tahu. Abang sih jalan kan habis sholat. Kalau dibalikin begitu lagi gimana? Ya, kalau imam kagak salah bang, mau udah kagak ada lagi. Ya. Udah ajan, masuk ke pintu belum ada, balik lagi. Itu belum ada, balik lagi. Belum ada imam nih. Dan kita makan penumpang semua katanya. Kan penumpang semua. Enggak semua katanya. Kalau memang belum ada itu udah. Ya, kita yang merasa setara nih. Ya, setara nih, kita merasa setara. Kita orang yang haji semuanya. Karena setara itu siapa jadi imam? Ya, jadi imam yang merasa keilmuan kita ini setara kayak imamnya agak tungguin belum datang, ilmu kan kagak jadi jamaah. Ya, itu mah sah dah kalau setara mah. Ya, itu siapa? Sah. Apalagi di sholat zuhur asar yang kagak pakai marah. Ya, yang kagak pakai sholat udah imam. Karena kita semua sama rata, ya. Kecuali kalau nanti memang pas di saat itu ada yang lebih alim, dia yang maju, ya. Lagi ada imam rawatibnya, jangan kita main lama aja. Itu haknya imam. Nah, kecuali kalau emang kita dipersilakan, ya. Yang mentang-mentang kita alim berilmu, yang bukan wilayah kita, yang bukan tempat kita, ya kita walaupun cuma beda kenal gitu nih, ya kenal saya kemarin, ya bukan hak saya menjadi imam, kecuali kalau udah dipersilahkan, ya. Kalau bukan hak saya jadi imam karena sudah ada ketentuan yang sudah aturannya di sini, ya sudah masing-masing. Nah, di mana apa kalau bahasanya gitu ya, di mana kita berpijak, Allah dijunjung, gitu ya. Itu itulah bahasanya seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya pada kesempatan hari ini bahwasanya yang dapat membatalkan daripada jadi makmum itu yang pertama adalah kita tahu akan batalnya imam, maka batal. Tahu menjadi makmum, maka syaratnya yang pertama kita menjadi makmum supaya sah, tidak mengetahui akan batalnya imam. Batal kita lanjutkan, ya itu juga yang salah, ya. Itu yang kedua, yaitu tidak meyakinkan, tidak berarti ke dalam hati kita imam ini kudu kodok di dalam sholat. Kalau hati kita menyatakan imam ini kudu kodok, berarti menyatakan hati kita imam ini batal. Ya, nyatanya di situ. Ya, kan kita nggak boleh berpikir. Dan yang ketiga, ya imamnya ini bukan yang kita ikutin orang yang sedang menjadi makmum. Ya, kecuali kalau udah salam. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di belakang bangun karena tinggalan 1 rakaat. Masuklah kita ngikutin. Sampai itu mah nggak perlu pakai ditepok juga nggak apa-apa. Bisa ditepok. Jadi kita ikutin aja. Ya, kita ikutin aja. Akhirnya bisa aja langsung. Nah kali itu mah nggak apa-apa karena sudah berpisah dari imam yang awalnya. Ya, berpisah dari imam yang awalnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kajian pengajian kita pada kesempatan malam hari ini, insyaallah masih kita lanjutkan lagi tentang hal-hal yang syarat-syarat menjadi makmum. Masih ada beberapa lagi. Ya semuanya ada 11 yang baru kita bahas ketiga. Insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan meneruskannya lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang ingin bertanyakan. Silakan bapak-bapak jemaah bagi yang mau bertanya, kita waktu 10 menit dari hal materi malam ini ataupun yang lain. Silakan. Ya, Pak Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, dulu saudara kan di sini ada anak pondok datang ke sini. Tiba-tiba orang itu katanya jadi imam, tapi anak muda bisa jadi orang pendatang ini di sini diterap jadi imam. Jadi belajar prosesnya. Boleh apa enggak gitu? Boleh apa enggak? Ya, jadi yang berhak menjadi imam pertama siapa sih? Kan bicara masalah umur, ya. Yang lebih berhak menjadi imam adalah yang pertama yang mengetahui akan keilmuannya, ya, yang mengetahui akan keilmuannya. Ada 5 orang di sini. Kebetulan yang satu ya tukang dagang, yang satu tukang dagang. Cuma dia lebih alim, tahu, dan kita tahu memang dia bisa ini, ya tahu bisa. Dia yang lebih berhak, ya dia yang lebih berhak untuk menjadi imam. Ya. Yang kedua, alimnya sama-sama alim nih, sama-sama alim. Nah, ketika sama-sama alim, cuman yang satu mah orang luar, yang satu orang sini, pribumi asli, bukan asli tadi ya, yang lebih utama berhak. Ya, kalau sama-sama ada 2 nih, misalnya ada orang alim yang sama kealimannya berdua, maka yang lebih berhak pertama itu adalah yang mukimin tersebut, ya, mukimin tersebut. Satu misalnya orang luar, ini mah dua-duanya orang sini, alim dua-duanya. Yang ada tuaan sama yang ada tuaan. Nah, juga yang ada tuaan. Sama umurnya sama. Enggak, umurnya bisa begini ya. Sama. Ya. Yang lama duluan ada di sini. Siapa? Yang lama duluan. Sama datangnya bareng, sama semua ya. Alimnya sama, umurnya sama, semua bersama. Nah, ternyata ada satu di kelebihan nih. Ya, ini dia belum menikah, yang satu udah menikah. Nah, yang udah menikah, ya, ini mah sama, dua-duanya nikah. Anaknya juga sama-sama 3, sama-sama 4, cuma yang satu jadinya 2. Sampai gitu, ya. Iya. Jadi intinya bukan faktor usia, ya, bukan faktor
usia, yang paling utama adalah keilmuannya. Nah, keilmuan, keilmuannya. Tapi ya kalau memang tadi di sini ada orang yang bisa, ya ada orang datang tuh dari mana, santri misalnya ya, ada santri datang dari mana, ya kalau di sini emang udah ada yang bisa, yang di sini yang lebih berhak. Ada santri datang main ke sini, ya masih muda lagi, santri datang main kemari, maka yang di sini udah ada yang bisa, ya di sini yang lebih berhak. Walaupun mungkin santri ini posisinya lebih alim, mungkin ya, lebih alim. Ya, ini dia mau bukan, atau mungkin dia baru pulang sini, baru pulang, mungkin lagi liburan atau lagi bagaimana. Di sini udah ada imam rawatibnya, udah ada, lagi ada, bahkan ada selagi sholat itu, tetap yang berhak adalah imam rawatibnya tersebut. Ya, jangan kalau kita mau pulang dan kita merasa sudah siap, sudah berhak, kita maju aja. Kita pun yang lain ya, yang berhak itu kita harus tahu, yang berhak itu tetap imam rawatibnya di situ. Ya, kecuali kalau imam rawatib nunjuk, ya udah Ustaz aja, karena kita tahu dia lagi liburan, misalnya pulang mondok, ya tetap yang lebih pantas mah, apalagi kalau pulang mondok mau kawin, mau nikah, gitu ya, tetap yang lebih pantas, yang lebih berhak itu adalah yang di sini, imam rawatibnya, juga keluarga. Ya, sama si orang pulang mondok yang paling utama itu kalau itu nikah dulu. Ya itu memang bagian. Kalau daerah-daerah maaf Bogor, Sunda, sana tuh ilmu mah kemana juga ada tuh, tapi belum nikah. Ya, udah ini aja yang lain dulu gitu. Ya teman tuh pernah sama keluarganya, ya pintar kerja, ingetin sama bapaknya, sama ininya, ya kalau ini mau enggak, ya nanti aja dulu, karena di situ kecuali kalau udah nggak ada, jadi intinya kalau di dalam satu tempat sudah ada imam rawatibnya, ada ustadznya, ada yang biasa memimpin di situ, kebetulan ada saat itu dalam sholat, beliau lah yang lebih berhak, karena imam rawatib itu orang yang sudah ditunjuk, ya sudah disepakati oleh, walaupun ada orang lain yang lebih paham, ngerti, tapi dia dari posisi yang luar, misalnya kebetulan datang ke tempat ini, kecuali sudah dipersilakan. Ya, kalau nggak ada lagi, kebetulan tadi saya bilang ada 5 orang mau sholat berjamaah, ini ada anak muda, ya ada anak muda dari seberang sana, dia paham, santri kita yang kagak paham nih, nggak ngerti, silakan beliau yang lebih paham, karena beliau tahu akan ilmunya, walaupun kita mungkin lebih tuanya, kebetulan imamnya agak ada, ya kita persilakan beliau, karena kita tahu beliau adalah seorang santri misalnya, nah kita nggak paham, udah beliau menjadi imam. Nah kita yang misalnya selaku sebagai santri tadi itu jangan langsung kita yang menyodorkan akan, kecuali mau polemik nih, ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau, tadi tuh udah 10 orang atau 5 orang, ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau, kita datang, kita orang yang paham nih, kita datang, ya kita bilang, maaf Pak, mau berjamaah, ya mau berjamaah, ya boleh saya jadi imam, itu nggak apa-apa kalau gitu, untuk menenangkan suasana, karena kagak ada yang mau jadi imam. Itu mah nggak apa-apa kita menyodorkan diri supaya sholat berjamaahnya berjalan. Ya bukan kita itu namanya mendahulukan yang ada, enggak, kecuali di situ ada ustadznya, kita maju, itu yang nggak boleh. Ya itu ya nggak boleh sebelum dipersilakan. Nah itu namanya posisi yang tadi itu bukan posisi tawadu, bukan situ tempatnya tawadu. 5 orang kagak ada yang bisa jadi imam, kita yang ngerti nih, kita yang ngerti, yang bisa. Kebetulan kita mau orang seberang, ini kagak mau, ini nggak mau, ini nggak mau, karena merasa
harusnya kita yang ngerti, kita diam aja. Ya, kita diam itu bukan tempatnya tawadu. Nah itu nggak apa-apa kita menawarkan diri. Mohon maaf kalau memang boleh, biar saya yang jadi imam supaya berjalanlah sholat berjamaah. Sama di dalam satu masjid, ya, di dalam satu masjid sholat Jumat, khotibnya kagak datang. Kita orang yang bisa nih, khotib nggak datang, udah diumumin, ada yang bisa nggak? Maaf para jamaah, kira-kira dari antara jamaah ada nggak yang bisa menjadi khotib Jumat? Padahal kita bisa, seorang santri misalnya kita udah tahu, udah pernah. Karena kita mungkin bukan orang situ, ya kita diam aja sampai beberapa lama. Akhirnya kata pengurusnya, udah kalau begitu kita sholat di rumah aja. Kalau gitu kita dosa. Itu mah bukan tempatnya tawadu di situ. Tempatnya kita untuk menolong supaya berjalannya kegiatan ibadah tersebut. Kalau banyak orang, ada orang situ dan disitulah kita harus diam, bukan tempat kita. Nah, biarlah. Jadi gitu ya, kaum ya. Di awal walaupun masih muda, anak-anak dia punya tapi belum jadi ulama loh, boleh sampai juga. Bisa itu malam, dan itu mau. Itu saya keras itu anak itu kalau itu ya pasti itu. ya. Jadi kesimpulannya gitu ya, ada orang luar menjadi imam. Ketika polemik nggak ada yang bisa menjadi imam saat itu, nah, orang luar itu menjadi imam, dia paham saat boleh, ya, supaya berjalannya sholat berjamaah tadi, ya, supaya berjalannya sholat berjamaah, ya. Amin. Ya kali ya, tidak ada lagi. Kita cukupin aja kajian kita. Kesempatan malam hari ini, mari sebelum kita berdoa, kita bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah. Dari Fatihah ini kita hadiahkan untuk diri kita, keluarga kita, jamaah kita, mungkin dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit. Moga-moga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran yang sakit maupun yang merawatnya. Kita semua sehat walafiat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil-qabul. Pertama itu besok yang mahmudin ila hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم اجعلنا فاتنا وبشر فاتنا وذكر ربنا فاتنا وبالمعصيه فاتنا يا فرج الحق يا مشرك اللهم يا ساتر فلا يا الله ويا ساتر فلا يا رحمن ويا ساتر فلا يا رحيم اكفنا من دار الدنيا الى دار الاخره يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله سبحان الله وتعالى يشاء وآخر الحمد لله رب العالمين.